Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anwarul Masalik. Saya merupakan mahasiswa di STI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta, program studi pendidikan bahasa Arab. Sekarang sedang menempuh di semester 4. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan pendekatan dan strategi dalam implementasi kurikulum bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa internasional yang memiliki kedudukan penting dalam dunia pendidikan Islam. Bahasa Arab tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana memahami sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Arab memerlukan kurikulum yang baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Dalam implementasinya, kurikulum bahasa Arab membutuhkan pendekatan dan strategi yang tepat. Pendekatan pembelajaran menjadi dasar dalam menentukan arah proses pembelajaran. Sedangkan strategi digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Oleh karena itu, guru dituntut mampu memilih pendekatan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, agar pembelajaran bahasa Arab menjadi lebih menarik, aktif, dan mudah dipahami. Pendekatan pembelajaran bahasa Arab harus mampu mengembangkan 4 maharoh atau 4 keterampilan bahasa. 4 keterampilan berbahasa, yaitu maharotul istima atau menyimak, kemudian maharotul yang kedua maharotul kalam, kemampuan berbicara, yang ketiga maharotul kiroah, kemampuan membaca, dan yang terakhir, yang keempat adalah maharotul kitabah atau kemampuan menulis. Macam-macam pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik menekankan pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa belajar dengan nyaman dan percaya diri. Ciri-ciri pendekatan humanistik: yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang terakhir, menghargai kemampuan individu. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif bertujuan agar peserta didik mampu menggunakan bahasa Arab dalam komunikasi sehari-hari. Fokus utama pendekatan ini adalah kemampuan berkomunikasi, bukan hanya memahami kaidah tata bahasa saja. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, percakapan bahasa Arab atau sering disebut hiwar. Yang kedua, dialog antar siswa. Yang ketiga, bermain peran atau role play. Yang keempat, yaitu diskusi kelompok. Selanjutnya, pendekatan struktural. Apa itu pendekatan struktural? Yaitu pendekatan struktural menekankan pada penguasaan tata bahasa atau qawaid dalam struktur kalimat bahasa Arab. Peserta didik diarahkan untuk memahami pola-pola bahasa secara sistematis. Pada pendekatan struktural ini ada kelebihan dan ada juga kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, mempermudah memahami nahwu dan sorof. Yang kedua, membantu penyusunan kalimat dengan benar. Akan tetapi kekurangannya yaitu kurang melatih kemampuan komunikasi aktif. Begitu. Selanjutnya, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual menghubungkan
materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan pendekatan ini, siswa bisa lebih mudah memahami penggunaan bahasa Arab dalam situasi kehidupan nyata. Contohnya, percakapan di kelas, terus kosakata tentang lingkungan di sekolah, dan yang ketiga praktik bahasa Arab dalam aktivitas sehari-hari, aktivitas harian seperti belanja, sekolah, dan aktivitas kegiatan siswa dalam sehari-hari. Yang kelima, pendekatan integratif. Pendekatan ini menggabungkan seluruh keterampilan bahasa dalam satu proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya belajar membaca, tetapi juga berbicara, mendengar, dan menulis secara terpadu. Selanjutnya, strategi. Strategi dalam implementasi kurikulum bahasa Arab. Strategi pembelajaran adalah rencana atau langkah-langkah yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran bahasa Arab harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik, materi, media, dan tujuan pembelajaran. Strategi yang pertama, strategi pembelajaran aktif. Strategi ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya menjelaskan materi, tetapi juga mengajak siswa untuk berpartisipasi. Contohnya tanya jawab, diskusi kelompok, kemudian presentasi, dan yang terakhir itu permainan edukatif bahasa Arab. Strategi yang kedua yaitu cooperative learning. Strategi cooperative learning dilakukan dengan pembelajaran kelompok. Peserta didik bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dan memahami materi. Manfaatnya, yang pertama melatih kerjasama, yang kedua meningkatkan komunikasi, dan yang ketiga membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis media. Dalam implementasi kurikulum bahasa Arab, penggunaan media itu sangat penting untuk meningkatkan minat belajar siswa. Media yang dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu yang pertama video pembelajaran, audio bahasa Arab, flashcard mufrodat, PowerPoint interaktif, kemudian aplikasi pembelajaran bahasa Arab. Yang keempat yaitu strategi drill dan praktek. Strategi drill dilakukan dengan latihan berulang agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Arab. Contohnya dengan menghafal mufrodat, kemudian latihan percakapan, dan yang terakhir membaca teks Arab secara berulang-ulang. Strategi ini efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan membaca. Selanjutnya, strategi evaluasi berkelanjutan. Evaluasi dilakukan secara terus-menerus untuk apa? Untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Bentuk evaluasinya yaitu berupa tes lisan, tes tulis, praktek percakapan, dan penugasan individu dan kelompok. Dengan evaluasi berkelanjutan, guru dapat mengetahui keberhasilan implementasi kurikulum bahasa Arab. Itu adalah beberapa strategi ya dan pendekatan dan strategi yang sudah saya paparkan. Akan tetapi di era sekarang itu juga banyak tantangan dalam implementasi kurikulum bahasa Arab ya. Dalam pelaksanaannya, implementasi kurikulum bahasa Arab memiliki beberapa tantangan. Di antara lain, yang pertama kurangnya minat peserta didik terhadap bahasa Arab. Yang kedua, terbatasnya media pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya kemampuan guru dalam penggunaan strategi modern. Dan yang keempat, lingkungan yang kurang mendukung penggunaan bahasa Arab. Dan yang terakhir, perbedaan kemampuan siswa dalam memahami materi. Ya,
Itu adalah beberapa tantangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan inovasi pembelajaran dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, pendekatan dan strategi memiliki peran penting dalam implementasi kurikulum bahasa Arab. Pendekatan pembelajaran menjadi dasar dalam menentukan arah pembelajaran. Sedangkan strategi digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab antara lain pendekatan humanistik, komunikatif, struktural, kontekstual, dan integratif. Adapun strategi implementasi kurikulum bahasa Arab meliputi strategi pembelajaran aktif, cooperative learning, penggunaan media, drill, dan evaluasi berkelanjutan. Dengan penggunaan pendekatan dan strategi yang tepat, pembelajaran bahasa Arab dapat berlangsung lebih efektif, menarik, dan mampu meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik. Saran dari saya, ya, guru bahasa Arab hendaknya mampu memiliki pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, penggunaan media dan metode yang inovatif perlu dikembangkan lagi agar implementasi kurikulum bahasa Arab menjadi lebih optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang strategi dan pendekatan dalam implementasi kurikulum bahasa Arab. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.